eee, udah dicerdesoninnya yang begitu welas asih yang membimbing gitu ya. Di sini kan memang, dalam keadaan si Jokimo itu dalam keadaan kesulitan ya, karena dia apa, karena kesulitannya apa gitu ya, karena dia mau, syaku kuku majikannya gitu ya. Tapi dengan dia mau syaku kuku majikannya itu nggak begitu gampang gitu ya, pasti banyak hasutan-hasutan. Kenapa gitu ya, maksudnya seorang majikan kok mau disuruh, apa sih, agamanya gitu, pindah gitu ya, maksudnya seperti itu gitu. Jadi teman-temannya tuh nggak seneng gitu ya, akhirnya terus diasuh dan apa sih, majikannya Emma itu diasuh gitu ya sama, teman kerjaannya si Jong Kingo gitu ya. Akhirnya si Jong Kingo juga jadi begitu sulit, dalam keadaan sulit, dan juga dia suruh melepaskan hati kepercayaan. Tapi dulu dia masih ada, masih di zaman dulu itu masih ada budak internasional, masih bisa ngomong gitu ya, bahwa dia minta bimbingan kepada budak internasional, bahwa dia disuruh, disuruh nulis surat untuk, nggak menjalankan hati kepada Dharma Mudalika Sutra lagi. Tapi begitu begitu si Cokino, kepercayaan hatinya begitu kuat gitu ya, dia pun tidak mau melepaskan hati kepercayaan walau dalam keadaan sulit itu, dalam keadaan, dihasut seperti itu ya. Begitu, apa sih, kuat ya menjalankan hati kepercayaan. Kita juga sama gitu ya, harusnya gitu ya menjalankan hati kepercayaan kepada Sadharma Mudalika Sutra. Jangan sampai kita terhasut gitu ya, jangan sampai terhasut sama ya, yang di tempat yang lain, bahwa kita tuh, ini nggak ada kekuatannya, di sini nggak ada ibunya gitu kan. Karena misalkan kita juga nggak ikut pertemuan dan juga kita nggak ikut mendengar kata-kata Buddha, itu tidak akan, bisa gitu ya. Oh ya, aku selesai. Kok apa sih? Baik, jawab Maria. Ya di situ dikatakan seperti itu gitu ya. Maka kita juga sama, yang menjalankan hati kepercayaan pasti kan banyak rintangan-rintangan gitu ya, banyak kesulitan-kesulitan. Tapi kalau misalkan kita terus dalam, menjalankan hati kepercayaan kita, kita tenaga, punya kekuatan untuk bisa, apa, jangan sampai terpengaruh gitu. Gimana supaya jangan terpengaruh? Kita harus ada di dalam susunan dan juga harus ada di dalam, kita ajaran, dan juga kita harus melaksanakan gitu kan. Memang kan judulnya aja di sini juga dikatakan ya, surat edaran kepada Jogino perihal ajaran pelaksanaan dan didik. Jadi kita kalau misalkan belajar, agama gitu ya, kita juga harus ada, ajarannya. Kita kan setiap bulan ada ajarannya, bukan setiap bulan aja, tapi setiap minggu kita tuh ada ajarannya gitu. Belajar, kita belajar, belajar gitu ya. Kalau misalkan di tempat-tempat yang lain kan belum tentu kita ada ajarannya gitu ya, setiap bulan atau setiap minggu, tapi kita setiap minggu ini pasti ada gitu ya. Bisa seminggu juga dua kali pertemuan kan, bisa, pertemuan dua kali dalam satu bulan gitu. Nah, kita juga ada perusahaannya, kita ngobrol demo sore pagi gitu ya, seperti seperti itu. Coba kalau dipisahkan yang, di agama lain kan nggak cuma, panggil aja seperti itu gitu ya. Dan juga kita juga harus ada bukti. Bukti apa? Bukti nyatanya gitu ya. Kita jalani hati kepercayaan dengan Tuhan, pasti ada bukti nyatanya. Kalau dipisahkan kita nggak ada bukti nyatanya, kan orang yang menjalankan hati kepercayaan juga berasa kok, kita udah jalanin nggak ada bukti nyatanya gitu ya, seperti itu. Tapi memang bukti nyata itu bukan sekonyong-konyong tuh ada gitu ya, tapi kita sendiri yang menjalankan, sendiri yang berbuat, yang sendiri yang membuat gitu ya. Kita membuatnya apa? Itu pasti ada, nyatanya pasti ada. Kalau misalkan kita menjalankan hati kepercayaan, bukti nyatanya itu ada. Itu tergantung perbuatan kita. Kita berbuatnya apa? Kalau misalkan kita membuatnya baik-baik gitu ya, akibat kebenarannya pasti yang akan kita terima itu baik. Tapi kalau misalkan kita selalu memikul sebab-sebab yang buruk, pasti itu akibatnya buruk. Ya, jangan disalahkan bohong gitu ya. Itu akibat perbuatan kita sendiri gitu ya. Bukan bukan, apa, go on sound-nya nggak ada kekuatan gitu ya. Memang itu adalah, kita punya jalan, kita punya perjalanan, punya perbuatan gitu ya. Akibat imbalannya itu sepertinya nyata
Dan sekarang ini kita menjalankan hati kepercayaannya seperti apa gitu ya. Jangan berpikir, oh kita nggak jalanin juga nggak ada apa-apa kok. Ya, jangan berpikir seperti itu. Kita kan nggak tahu ya karma kita di masa lampau seperti apa. Kita pun nggak tahu gitu ya. Maka dengan adanya kita berjodoh dengan hukum sadar maupun dari Sutra, di sini yang kita harus merasakan apa terima kasih dengan berjodoh dengan hukum sadar maupun dari Sutra. Kita ada pelajaran dan ada pelaksanaan, ada bukti nyatanya gitu ya. Maka dalam keadaan apapun gitu ya, kita tuh jangan sampai merasa kok Bawaslu nggak ada kekuatannya ya, kok Bawaslu kok seperti ini ya gitu ya. Itu jangan seperti itu. Memang apapun itu udah jalan kehidupan, bukan jalan kehidupan, itu adalah karma kita di masa kemarin gitu ya, di masa karma kita di masa kemarin, dan juga akibat perbuatan kita sendiri, dan juga kita juga kenapa dalam kehidupan masih seperti ini, mungkin masih susah, masih banyak kesulitan, itu adalah juga pasti ada pemfitnahan dharma gitu ya, seperti itu. Pemfitnahan dharma kayaknya kita enggak loh gitu ya, tapi kalau dipikir kita memikir hati ragu-ragu aja kepada sadar dari Sutra, kepada Gohonson itu ada berarti pemfitnah ya, seperti itu. Maka kita harus lebih menjalankan hati kepercayaan itu lebih kuat lagi gitu ya. Makanya Licen Desodin memberi bimbingan kepada si Dokino, walaupun dalam keadaan sama majikannya udah mulai membaik gitu ya, tapi dibilang apa, si Jokimo tuh harus hati-hati gitu ya, kalau misalkan ada ngomongan apa-apa jangan terlalu diingin dulu gitu ya, kalau misalkan seperti itu gitu ya. Makanya terus aja dikasih bimbingan gitu ya. Memang kalau dipisahkan sekarang kan kita nggak langsung dapat bimbingan gitu ya. Kita cuma bilang pada duduk depan Gohonson gitu ya. Pasti di situ ada jawabannya ya. Memang nggak langsung dijawab seperti itu gitu ya. Tapi ada jalan keluarnya seperti itu. Maka kita benar-benar bisa apa sih ya menjalankan hati kepercayaan itu, apa yang dapat bimbingan dari Buddha Generation yang begitu welas asih. Generation begitu, dia nggak pernah memikirkan dirinya dia sendiri gitu ya, tapi dia selalu memikirkan umatnya, selalu memikirkan orang lain gitu ya, seperti itu. Terus kan juga dikatakan kita memikirkan orang lain pun gitu ya kan, kita juga jangan selalu memikirkan apa sih anak, istri gitu ya, pekerjaan gitu ya. Kalau istri atau suami gitu ya, kalau misalkan orang yang kita sayangin, kita cintai gitu ya, dia meninggal, udah nggak ada artinya lagi, udah nggak bisa lagi gitu ya. Maka kita tuh kenapa dibilang seperti itu? Kita tuh jangan sampai karena keluarga gitu ya, karena keluarga kita melupakan si jin gitu. Keluarga kita seperti ini, kita mau urusin dulu gitu. Memang boleh urusin, terus juga cari uang juga boleh, siapa bilang nggak boleh cari uang, tapi yang tuh harus juga pentingin ajaran dan juga pelaksanaan kita gitu ya kepada sadar maupun dari Sutra. Coba kalau misalkan enggak ya, yang orang kalau misalkan kita juga sayangin harta badan, harta gudang kita gitu, sayang gitu, buat pensiun aja juga sayang kan, berapa duit satu bulan tuh, berapa duit keluar duit gitu ya, mesti naik kendaraan kan mesti bayar, terus pensiunnya juga mesti bayar, terus waktunya juga masih gitu, masih ada berapa waktu kan ya, 1 hari 2 hari gitu ya, seperti itu, 2 hari 1 malam, dua iya 2 hari 1 malam kan dulu Kencu ya, seperti itu gitu ya. Kayaknya saya nggak mau gitu ya, seperti itu. Sekarang kita mau Kencu pun udah nggak bisa gitu ya, sekarang melalui online gitu ya, seperti itu. Maka apapun itu jangan rasa kok kayak diri gitu ya, kita lagi dalam keadaannya sulit nih gitu ya, apalagi sekarang masa pandemi ini begitu sulitnya ya, begitu banyak orang yang begitu sulit, sulit sekali gitu ya. Terus udah gitu kayak tadi juga ada di pasar baru tuh di belakang apa jalan lindung, saya juga nggak tahu jalan lindung di mana, itu kebakarannya besar sekali ya. Orang juga dalam keadaan sulit terus kebakaran habis lagi, itu cepat banget itu apinya gitu ya. Teman saya yang kasih gambarnya seperti itu, kita juga kan karma kita, nasib kita gitu ya, dalam keadaan
gosyo itu jadi dalam sekejap perasaan jiwa kita juga di dalam gosyo kan gosyo bulan ini sekejap perasaan kita seperti apa gitu ya dengan sekejap perasaan itu bisa menentukan apa gitu ya makanya kita tuh harus membuat sekejap perasaan itu juga apa sih kita berbuat kebaikan dan ingin mau menyebarluaskan hukum ini gitu ya sampai hukum ini juga bisa tersebar luas gitu ya jangan sampai cuman hanya sampai di sini aja gitu ya seperti itu maka kita tuh harus terus menjalankan hati kepercayaan dengan menjalankan hati kepercayaan dan pelaksanaan pasti ada nyatanya gitu ya jangan punya perasaan ragu jangan punya perasaan kayaknya kita udah menjalankan hati kepercayaan sampai sekian nggak begitu lama gitu ya tapi kok nggak ada bukti nggak ada apa gitu ya bukan seperti itu gitu ya tapi yang terpenting kita tuh harus menjalankan hati kepercayaan sampai akhir hayat sampai kita menutup mata gitu dan juga di situ baru kelihatan kita sebenarnya jalan atau enggak jalan dari situ kelihatan gitu ya maka kita jangan menyia-nyiakan saat ini gitu ya saat sekarang gitu ya kalau dipisahkan kita menyia-nyiakan begitu sayang gitu, waktu yang kita ada gitu ya makanya kalau dipisahkan uh, benar-benar kita menjalankan hati kepercayaan nggak akan mungkin nggak ada bukti nyatanya ya seperti itu memang di sedikit tidak di sosialnya dikatakan di antara murid-murid saya yang mereka yang kepercayaannya lemah gitu ya di sini dibilang dan tak dapat meneruskan malah mendapatkan hukuman dan sang Buddha. Kalau jadi hal seperti itu, janganlah dendam terhadap saya. Maka kalau dipisahkan kita yang menjalankan hati kepercayaan kepada sadar Buddha dan sutra lemah gitu ya, lemah akhirnya kita tuh bisa terombang-ambing dan juga kita juga bisa menjadi sulit susah gitu ya itu jangan salahkan Buddha gitu jangan salahkan Buddha dicerdesonin karena diri kita sendiri katanya gitu ya yang mundur dari hati kepercayaan nah seperti apa sih di sini bilang Sauko ya dan Nobo ya di situ dia menjalankan hati kepercayaan akhirnya dengan dia melihat Buddha dicerdesonin menjalankan hati kepercayaan yang begitu baik gitu ya tapi kok kita banyak penganiayaan karena takut gitu ya kalau dipisahkan kita yang menjalankan hati kepercayaan kepada Dharma Buddha Sutra nggak mungkin kita tuh mengalami kesulitan seperti Buddha Dicerdesonin nggak mungkin gitu ya nggak mungkin sampai seberat itu nggak mungkin gitu ya seperti itu jadi kita nggak usah punya apa sih kekhawatiran ketakutan gitu itu kan setiap orang mempunyai karma setiap orang mempunyai nasib jadi kita juga jangan melihat orang seperti itu. Yang terpenting apa diri kita sendiri yang harus menjalankannya gitu ya. Jangan sampai lemah gitu ya. Terus saja kita ikutin apa kata Buddha, apa yang diajarkan sama Buddha di jadi juga kita harus masih berhati-hati ya dan berwaspada benar-benar gitu ya kita harus hati-hati apalagi dalam keadaan sekarang ini kita juga harus hati-hati dan waspada gitu ya kalau kita lengah sedikit aja pun itu bisa akan terpapar gitu ya maka harus hati-hati tapi ini dalam keadaan si Dokino sama majikannya gitu ya harus hati-hati jangan sampai lengah gitu ya jadi kalau misalkan disuruh bikin surat perjanjian untuk mundur dari hati kepercayaan si Tokimo juga dia nggak mau tapi dia juga minta bimbingan kepada teacher Desoni gitu ya jadi teacher Desoni begitu masih membimbing si Tokimo gitu ya seperti itu jadi si Tokimo juga ada kekuatan untuk benar-benar dia bisa gitu ya seperti itu maka di sini juga dibilang saya tampaknya lambat gerakannya tetapi alirannya tidak akan berhenti dengan mudah ya di sini. Ada udah naik pitam itu kan udah emang si Dokimo tuh orangnya gampang naik pitam gitu ya, gampang marah gitu ya. Terus gampang nggak seperti berkobar-kobar gitu ya, seperti api yang berkobar-kobar ya, seperti itu. Kalau dipisahkan memang orang yang pemarah seperti itu adanya gitu ya. Marah kayaknya nggak ini gitu ya, langsung naik pitam dan sudah pasti mudah tertipu oleh orang lain. Begitu juga kalau Anda dibujuk oleh majikan dengan kata-kata lembut, Anda pasti akan dikenakan seperti api yang harus dengan air gitu ya seperti itu. Memang kalau misalkan orang yang berbaik hati gitu, tapi tujuan
tujuannya apa gitu ya. Kita kan juga kadang-kadang nggak enak hati. Oh iyalah dia ngomongnya udah begitu baik gitu, apalagi itu majikan gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan sampai walaupun itu majikan, walaupun orang tua kita gitu ya, kalau misalkan dia sampai ngelarang kita untuk lepaskan hati kepercayaan, walaupun orang tua ya, walaupun kita suami, walaupun itu anak gitu ya. Jangan sampai kita mau gitu ya, jangan sampai kan karena masing-masing anak, orang tua, kan itu masing-masing. Yang sendiri kita yang sendiri yang rasain kan gitu ya, seperti itu. Makanya udah dicerdesionin begitu welas aslinya membimbing udah si Joka, maksudnya kepada si Jokino gitu ya, harus hati-hati. Terus di sini dikatakan besi yang tidak ditempa akan meleleh bila dimasukkan ke dalam api, sama seperti memasukkan air ke dalam air panas. Namun sebelah pedang tidak akan meleleh untuk sementara waktu meskipun dimasukkan ke dalam api yang berkobar-kobar. Karena ia telah ditempah, saya sengaja mengatakan hal seperti ini kepada Anda untuk menempah jiwa Anda. Jadi dalam adanya Osho ini kita tuh ditempa untuk benar-benar kuat gitu ya. Apapun jadi kita bisa mengatasi, kita tuh tidak akan lari gitu ya, tidak akan lari dari kenyataan yang kita terus menjalankan hati kepercayaan. Kita akan takut gitu ya, dalam keadaan apapun kita nggak akan takut gitu ya, mau melepaskan hati kepercayaan, nggak seperti itu gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Apapun itu adalah yang kita jalanin pasti ada buktinya gitu ya, pasti ada bukti nyatanya. Dan juga agama Buddha itu kan adalah hal kewajaran ya, hal kewajaran. Jadi kewajaran dapat mengalahkan kekuasaan. Bagaimanapun Anda mencintai kan si dan istri dan tidak mau berpisah dengannya gitu ya, dikatakan kalau ia sudah mati tidak ada gunanya. Bagaimana Anda menyayangi tak kekayaan? Kalau Anda sudah mati akan menjadi orang lain ya, menjadi milik orang lain. Benar kalau misalkan eh, kita gitu ya, kita banyak barang-barang misalkan ya, banyak emas, banyak bunga gitu yang dipakai kan juga memang kalau rumah kan yang dipakai cuma satu doang rumah. Gak mungkin setiap hari kita pindah rumah sini, pindah rumah sono gitu walaupun banyak ya. Terus kalau misalkan tempat tidur juga gitu. Kalau misalkan kita banyak tempat tidur yang mahal-mahal gitu. Tapi yang kita pakai kan cuma satu. Nah, seperti itu gitu ya. Coba kalau misalkan kita sayang gitu ya. Akhirnya setelah kita udah meninggal, kita nggak nikmatin lagi gitu yang menikmati siapa orang lain gitu ya. Kita udah setengah dipisahkan, kita udah setengah mati cari-cari uang gitu ya. Kita bisa beli ini, bisa beli itu, tapi hmm, nggak ini gitu ya, nggak bisa gitu ya, nggak bisa nikmatin gitu ya. Untuk kita juga sayang gitu, untuk apa juga sayang gitu seperti itu. Maka nggak ada gunanya lagi gitu ya. Anak yang disayang itu lebih apa sih mau menjalankan hati kepercayaan kepada sadar mampu dari sutra ini, supaya apa kita tuh dalam kehidupan yang akan datang juga nggak seperti sekarang ini gitu ya. Dan pasti kita akan berjodoh lagi dengan hukum hukum Namyo Horenge kita bisa berjodoh lagi dengan Gohonson gitu ya, seperti itu. Jadi bukannya bilang oh kita punya habis-habisin aja gitu ya bukan seperti itu juga gitu ya. Yang penting apa, ada kemauan, ada kita kebutuhan buat menyumbang apa buat yang lain-lain gitu ya, untuk orang gitu, bukannya orang misalkan untuk kegiatan-kegiatan di NSI itu ya, kita tuh jangan punya perasaan sayang gitu ya, jangan punya perasaan sayang gitu. Nanti ada kalau misalkan aja memang anggota seperti itu buat Kenshu aja memang dia kan anak, padahal kan dia keluarganya nggak sinjin sih mam, anak-anaknya nggak sinjin, mantu juga nggak ada yang sinjin, dia berdua ada suami sinjin gitu ya. Mungkin penghasilannya gimana juga kita nggak terlalu ngerti, anaknya seperti kayak gimana ngasihnya juga nggak ngerti. Tapi dia kalau dipisahkan buat Kenshu juga begitu, aduh sayang katanya, dia bilang apa Kenshu berapa duit gitu, dia hitung pakai kalkulator kayak gitu ya. Tapi ya kalau dipisahkan kita lihat ya tetap aja kita nggak cash atau cash juga kita nggak akan kumpul, terus nggak akan ada gitu ya.
malahan kalau misalkan kita keju, kita juga keluar duit di misalkan, berapa ribu gitu ya, cuman segitu doang kan, tidur udah kan, makan udah gitu ya. Tapi kalau misalkan kita nggak keju pasti keluar atau kemana itu, makannya bisa lebih banyak ya daripada itu gitu ya, sebenarnya gitu ya. Tapi orang nggak, kita kalau dibiasakan keju kan itu dapat ilmu gitu ya, untuk dapat kita tuh bisa, apa sih, menimbulkan perasaan jiwa kita gitu, selalu kita bisa juga menyadari gitu ya, seperti itu. Maka di sini juga dibilang, "Sudah lama Anda memperoleh tanah milik dan, hidup ya, maka janganlah sedikit pun mempunyai rasa menyayangi milik sebagaimana telah saya katakan, Anda harus hati-hati ribuan kali lipat daripada masa-masa sebelumnya," gitu ya. Kan, si Jomino itu dulu kan dalam keadaannya, enak gitu ya, kerja sama majikannya seperti itu gitu. Tapi udah belakangan akhirnya rumahnya disita, tapi, dengan bimbingan udah dicentesionin, akhirnya rumahnya itu dikembaliin lagi, hidupnya udah mulai lebih enak lagi seperti itu. Tapi di sini dikatakan udah dicerai, jangan sampai, harus berhati-hati lebih lagi gitu ya, berapa kali lipat lebih hati-hati lagi, jangan sampai, apa sih, hartanya itu bisa disita lagi ya, seperti itu. Makanya jadi sejak muda, sejak masa muda di Cendekiah itu dia bilang gitu ya, tak pernah berdoa untuk kebahagiaan hidup kali ini. Keinginannya adalah mencapai kesadaran Buddha. Jadi dia, Buddha di Cendekiah begitu, nggak memikirkan dirinya sendiri, dia nggak berdoa untuk diri sendiri. Kan kalau dipisahkan berdoa adalah diri kita sendiri yang maunya diri kita sendiri sehat ini itu gitu ya. Tapi Buddha di Cendekiah juga dia memikirkan untuk bisa mencapai kesadaran Buddha, selalu ingin mencapai kesadaran Buddha, pemikirannya supaya itu gitu ya. Jadi kalau ingin mencapai kesadaran Buddha kan kita selalu memikirkan yang lain gitu ya. Maka kalau kayak kita mau mencapai kesadaran Buddha itu kan pasti kita mau memikirkan orang lain. Dengan kita mau memikirkan orang lain, pasti kita bisa mencapai kesadaran Buddha gitu ya. Yang sebenarnya begitu welas asih, bukan main gitu ya. Itu yang saya merasakan merasakan juga bahwa Buddha Nicerdationin begitu welas asihnya. Dengan adanya Buddha Nicerdationin, kita adanya sekarang bisa berjodoh dengan Tuhan dan Dharma Sutra. Kita juga jangan sampai dengan sampai kita udah belajar Osho gitu ya, kita udah menjalankan hati kepercayaan, tapi akhirnya kita di tengah udah mau nyampe sedikit lagi, akhirnya kita meninggalkan hati kepercayaan. Begitu sangat disayangkan gitu ya, benar-benar sangat disayangkan sekali gitu ya kalau misalkan kita sampai meninggalkan hati kepercayaan. Jadi juga dikatakan, Anda kepada maksudnya, apa sih, mendoakan keselamatan Anda gitu ya kepada Sadama Buddhika Sutra, Buddha Shakyamuni serta Dewa Matahari, karena saya anggap Anda adalah orang yang akan meneruskan jiwa dari Sadharma Buddhika Sutra gitu ya. Jadi, Buddha Nicerdationin begitu mau mendoakan si Jokino segala, siapa-siapa gitu yang lainnya gitu. Karena apa? Karena pasti, kita pun juga akan akan meninggal gitu ya. Buddha pun akan meninggal. Jadi kalau misalkan kita hanya memikirkan diri kita sendiri, nggak ada perkembangan gitu, nggak ada yang lain gitu yang meneruskan hati kepercayaan, nggak ada artinya gitu ya kita menjalankan hati kepercayaan. Jadi kita tuh harus benar-benar bisa memikirkan orang lain untuk kita bisa menjalankan hati kepercayaan ini lebih bersemangat lagi gitu ya, untuk benar-benar kita tuh, kuat gitu ya, tidak tergoyang sama kata-kata orang gitu ya, untuk apa sih, menjerumuskan kita di tempat yang baik gitu ya. Cuma hanya satu, apa sih, yang kita udah jalanin gitu ya dari Sadharma Buddhika Sutra, itu ada hal, yang wajar gitu ya, ajaran kita tuh hal yang wajar dan juga tepat waktu dan tepat guna gitu, apalagi dalam kondisi sekarang ini gitu ya. Kalau misalkan kita nggak ada di dalam susunan, nggak ada menyebut nama Horingejo, kita juga nggak akan tahu dalam keadaan kondisi seperti ini gitu ya, begitu sulitnya, begitu, ketakutannya gitu ya. Kalau misalkan kita ada menyebut nama Horingejo, kita kan punya perasaan ada kekuatan, ada kuat lah, sedikit banyaknya ada kekuatan gitu untuk, eh, kita bisa menghadapi, apa, kehidupan kehidupan sekarang ini gitu ya. Dan di sini, dibilang gini,
aja ya sekarang ini kita nggak boleh berkumpul kan ya, nggak boleh rame-rame gitu, nggak boleh kumpul. Dan di antara para ksatria penjaga malam memang tidak ada seorang pun yang dapat diandalkan, tetapi mereka di situ rumahnya demi sadar maupun dari Sutra, maka berbaik-baiklah dengan mereka dalam kehidupan Anda sehari-hari. Jadi kita juga harus berbaik-baik ya setiap harinya gitu, sehari-hari. Mereka juga akan berguna demi keselamatan Anda di malam hari. Kalau ada kesalahan-kesalahan kecil pada orang-orang yang berdiri di pihak Anda, maka berlagaklah seakan-akan tidak melihat dan mendengarnya. Jadi kalau misalkan ada orang ya baik-baik sama kita gitu ya, itu kita juga jangan oh dia baik gitu ya, jangan beranggapan seperti itu. Kita juga kan nggak akan tahu itu orang sebenarnya jahat atau baik gitu ya, kita nggak ngerti juga seperti itu. Maka apapun juga kita harus selalu waspada, apapun juga dalam ini kita juga harus hati-hati gitu ya, seperti itu. Maka saya pun rasakan gitu ya, benar-benar begitu kekuatan kekuatan hati, kekuatan kepercayaan kepada Gohonso tuh harus lebih meningkatkan gitu, lebih meningkat. Jadi dengan kita meningkat itu kita juga nggak akan gampang apa sih kena ajakan-ajakan yang lain gitu ya. Kalau misalkan saya merasakan dalam berapa tahun Shinjin itu saya juga nggak pernah diajakin kemana-kemana gitu ya. Orang kagak ada yang mau ngajakin saya gitu ya. Seperti itu gitu ya. Apa karena sayanya juga orangnya seperti kayak gitu, apa juga nggak ngerti gitu ya. Yang penting saya jalanin cuman udah dicemejonin gitu ya. Apa maksudnya dari sadar maupun dari Kasutra yang dipimpin sama Pak Soehadi ya, ketua umum kita gitu ya. Seperti itu aja yang saya jalani. Saya percaya pasti apapun yang saya jalankan itu pasti ada akibat imbalannya ya. Jadi begitu juga kalau majikan Anda berkeinginan katanya mendengar ya ajaran hukum, janganlah serta merta merasa gembira gitu ya. Di sini dibilang apa sih pergi menghadap, jawablah secara lunak dan harus bertanya terlebih dahulu kepada murid-muridnya gitu ya, kepada murid-murid saya. Kalau Anda langsung merasa gembira dan menuruti keinginan majikan untuk mendengar ajaran tersebut, pasti berbagai kesulitan akan timbul kembali. Ibarat api yang berkobar-kobar dan hujan yang turun dengan deras dan langit sehingga timbul kembali ibarat api yang berkobar-kobar dan hujan yang turun dengan derasnya dari langit sehingga segala usaha Anda selama ini menjadi sia-sia gitu ya. Jadi kita tuh apapun kalau udah majikan yang begitu udah baik gitu ya, kita juga jangan pikir oh dia udah baik kita mau seenak-enaknya. Jangan punya pemikiran seperti itu gitu ya. Tapi di sini kita harus bisa lebih hati-hati lagi gitu kan. Itu dikatakan seperti seperti hmm, apa api yang berkobar-kobar disiram air gitu ya pasti akan terus padam ya seperti itu ya jangan gitu ya jangan seperti itu. Jadi apabila terjadi keperluan lain maka perlihatkan kepada majikan Anda surat keterangan yang telah saya tulis. Mereka pasti akan terkejut karena dalam surat tersebut telah saya tuliskan hal-hal yang terpenting gitu ya. Udah disemesonin begitu memberi apa sih semangat pada si Jokino itu memang sebenarnya kepada si Jokino tapi sebenarnya kepada kita gitu ya dengan kita membaca belajar Gosho cabang ini Gosho Kenshu itu juga kita untuk benar-benar selalu memperhatikan sekejap kan kalau Gosho kan sekejap perasaan hati gitu ya kita selalu harus memperbaiki harus selalu waspada gitu. Tapi dengan adanya Gosho ini, kita tuh juga yang menjalani Gosho cabang ini, jadi kita juga harus lebih berhati-hati untuk ketemu orang-orang gitu ya, ketemu majikan yang seperti apa gitu ya. Jangan asal enak-enak aja ngomongnya gitu, jangan sembarangan seperti itu gitu ya. Jadi di sini juga dibilang jika orang-orang dan berbagai sekte mencoba menyerang dan pertanyaan yang sulit yaitu menyerang dengan mengutip kalimat Ratna Paragita Salva yang berbunyi, apabila seseorang merendahkan mencaci hukum sangat menyayangi dan terikat pada hukum sendiri, meskipun ia mempertahankan sila, ia tak dapat lepas dari penderitaan neraka. Tanyakanlah kembali apakah mereka tahu latar belakang dan penulisan sastra ini. Setelah itu sebaiknya katakanlah
pada mereka, apakah Nagarjuna tidak mengetahui dosa memfitnah ajaran sesungguhnya dengan terikat pada ajaran sementara. Nagarjuna mengatakan sutra lainnya bukan ajaran rahasia, hanya Sadama Buddhika Sutra yang merupakan ajaran rahasia gitu ya. Rahasia sebenarnya bukan dirahasiain gitu ya, bukan oh nggak boleh ada yang tahu, bukan seperti itu, tapi ini adalah ajaran yang benar-benar uh, kalau misalkan dikatakan hanya Buddha dengan Buddha aja yang baru bisa mengerti gitu ya. Kalau misalkan dia tidak mengerti, tidak akan bisa memahaminya seperti itu gitu ya. Maka kita uh, karena kita sadar itu adalah Buddha kan, kita sama Buddha pun sama gitu ya. Kalau kita sadar berarti Buddha. Kalau misalkan kita nggak sadar berarti kita manusia biasa gitu ya. Jadi dikatakan ya bukan dikatakan udah manusia biasa aja. Jadi kita bisa bisa mau gitu ya menjalankan apa yang seperti Buddha gitu ya. Kalau misalkan Buddha lebih tinggi lagi, lebih seperti kayak gimana mana lagi, kita juga kan nggak ada keberanian gitu ya untuk seperti itu. Tapi dengan Buddha manusia biasa kita juga sama harus berperilaku seperti Buddha untuk kita juga bisa gitu ya seperti apa sih Buddha gitu ya, selalu menyadari dan selalu membuat sebab-sebab yang baik gitu ya seperti itu, dan mau juga marah bencinya itu kita juga harus bukannya dihilangkan begitu aja, bukan itu apa sih dialihkan gitu ya, itu marah kita tuh nggak akan mungkin hilang. Terus kalau dipisahkan kecelakaan kita juga nggak akan mungkin hilang gitu. Kalau misalkan nggak ada keserakahan, nggak ada hawa nafsu, yang nggak akan mungkin kita hadapi ini gitu ya. Tapi dengan adanya semua itu kita bisa alihkan gitu ya dengan yang baik gitu ya. Untuk seperti itu, misalkan mungkin serakahnya kita dulu makan yang enak-enak gitu ya, tapi kita serakah ini untuk kita mau demoku gitu ya dalam keadaan sulit, dalam keadaan sekarang ini gitu ya, untuk semua orang yang terpapar itu lebih cepat sembuh gitu ya seperti itu gitu. Maka ya dengan banyak demoku ya kita seperti itu gitu. Makanya benar ya, kalau misalkan kita apa sih menjalankan hati kepercayaan kepada Sadharma Pundalika Sutta yang begitu bukan main gitu ya, sampai meninggalkan hati kepercayaan. Benar-benar kadang-kadang saya juga nggak habis pikir gitu, nggak habis pikir, oh orang yang udah pinter ceramah gitu ya, pinter menjalankan hati kepercayaan sampai seperti itu, tapi dia bisa meninggalkan hati kepercayaan cuma karena masalahnya mungkin kecil gitu ya, dalam keadaan kondisi sakit, terus udah gitu nggak ada yang tanya, nggak ada yang jenguk gitu ya, punya perasaan dia kecewa. Kenapa gitu kok dia dalam keadaan sakit ya, nggak ada yang nengok gitu ya, padahal ini gitu kan, perasaan gua udah kita udah berbuat baik loh, udah jadi dharma duta kemana-kemana, tapi dalam kondisi kita sakit kok kagak ada yang ini gitu ya, nggak ada yang jenguk, nggak ada yang tanya sama sekali. Itu punya perasaan dia kecewa, akhirnya meninggalkan hati kepercayaan gitu. Itu kan sangat disayangkan ya seperti itu gitu ya. Misalkan kita sakit ditengok atau nggak ditengok ya tergantung kita sendiri gitu ya. Kita ada nggak kalau misalkan orang sakit atau orang apa kita lihat gitu ya, ada nggak ya seperti itu. Jadi kita harus lihat ke dalam diri kita sendiri gitu ya. Jangan punya perasaan yang seperti itu gitu ya. Memang nggak gampang. Ngomong sih gampang ya, tapi untuk pelaksanaannya begitu sulit gitu ya. Yang saya juga merasakan seperti itu. Maka apapun kita harus banyak belajar, banyak pelaksanaan gitu ya, banyak pelaksanaan dan juga kita harus benar-benar bisa bisa ada bukti dari kekuatan hukum Namyo Renge-kyo ini, dan bukti yang bukti kekuatannya yang seperti itu gitu ya. Maka kita juga harus benar-benar bisa menjalankan hati kepercayaan ini lebih baik lagi gitu ya, lebih baik lagi. Dan juga di sini juga ada dikatakan di dalam kutipannya ya, dikatakan seperti ini. Dalam surat Hokke Shusho dikatakan setelah kemuksaan Sang Buddha berlalu selama 2000 tahun lebih, hukum rahasia apakah yang ditinggalkan oleh Bodhisattva Nagarjuna, Pasubandhu, Mahaguru Gentai, dan Mahaguru Dengyo? Jawabannya adalah Mandala Pusaka, pemujaan ajaran sila ajaran pokok serta kelima aksara Demoku, Gosho Jenshu, apa 336 ya. Maka
Maka di sini dikatakan Tri Mahadharma Sakti adalah hukum agung yang belum pernah tersebar luas di masa Sadharma dan masa Pratigya. Hukum ini akan tersebar luas di seluruh dunia pada masa Paschimandara selama puluhan ribu tahun. Inilah satu-satunya hukum sakti yang memungkinkan seluruh umat manusia mencapai kesadaran budaya. Dengan kita benar apa sih dalam keadaan sekarang ini gitu ya, kita bisa berjodoh dengan hukum dari Sadharma Buddhika Sutra itu benar-benar sangat uh, beruntung gitu ya, sangat berrezeki gitu ya, bahwa kita bisa lahir di zaman mampu yang begitu keruh gitu ya, tapi dengan kita dalam keadaan keruh begini kita bisa berjodoh dengan hukum dan bisa menjalankan hati kepercayaan walau dalam keadaan sekarang ini kita melalui online gitu ya, tapi tetap masih kita bisa mendengar kata-kata Buddha, malah lebih banyak mendengar kata-kata Buddhanya lagi ya gitu ya. Tiap pertemuan apapun kita bisa masuk gitu ya, nggak perlu diusir. Dulu kan kalau dikisahkan bukan pimpinan di zaman dulu gitu ya, bukan pimpinan kan kita nggak boleh masuk sembarangan masuk pertemuan gitu ya. Kalau sekarang kan mau siapa kita masuk nggak jadi masalah gitu ya, nggak dibilangin oh itu nggak boleh keluar gitu, nggak bukan gitu ya gitu. Benar gitu ya, rasakan kita terima kasih harus merasakan, tapi ada juga orang yang udah online aja, yang seperti ini aja, punya perasaan apa? Oh nggak ada kuota, katanya habis kuotanya gitu ya. Saya juga memang nggak ngerti sih soal kuota, soalnya saya juga nggak pernah beli kuotaan gitu ya. Pokoknya saya tiap bulan isi pulsa cuma berapa duit gitu, 49.000 ya udah, saya juga nggak beli lagi gitu ya, cuma seperti itu aja gitu ya. Memang isi pulsa setiap bulan 100 misalkan, udah nggak pernah nambah beli kuota beli apa gitu, nggak pernah. Saya juga nggak ngerti, memang dia cuma pakai wifi gitu ya, seperti itu. Jadi apa sih, jangan merasa sayang gitu ya untuk kita melihat pertemuan membeli kuota gitu ya, seperti itu jangan gitu ya. Tapi dengan kita bisa mendengar, kita bisa apa sih melihat pertemuan begitu kan, kita juga sedikit banyak walaupun mungkin dalam 1-2 jam pertemuan yang paling kita bisa tangkap berapa sih gitu ya, tapi kita di situ mau berusaha menjalankan pasti bisa gitu ya, pasti di situ kita ada perubahan gitu ya, makanya kita harus bisa. Ya, Sani gini kedengeran nggak? Ini juga dibilang juga ajaran Oke, dalam gini aja ya. Deso adalah insiden saja pelaksanaannya, Ya, dan kedengeran nggak suaranya? dan tersirat dalam kalimat yakni Degonsot, tersirat dalam kalimat Degonsot dari Kecil, Al-Maksila sejati, ajaran pokok yang diwujudkan pada tanggal kecil, Sani. tahun kedua setelah mencakup Tri Mahadharma Sakti. Pelaksanaan berarti percaya. Jadi kita pelaksanaan itu berarti kita percaya. Gimana, Sani? Ya, dengan percaya kan kita mau dong apa sih pelaksanaan gitu. Dan menerima Gohonson. Halo? Kita mau menerima Gohonson, kita percaya Jelas ya? melaksanakan ya, seperti itu. Sedangkan bukti berarti mendapat bukti badan pokoknya Totai Renge, yaitu dapat mencapai kesadaran dalam keadaan apa adanya bagi orang yang sungguh-sungguh percaya pada Gohonson dan melaksanakan ajaran dengan demikian. Daigoton adalah hukum sakti masa Paschimandara, lima dalam persamaan Gohonson, serta menjalankan kepercayaan dan pelaksanaan hati kepercayaan mencakup ajaran pelaksanaan dan bukti. Jadi di situ juga buktinya kayak buktinya mencapai kesadaran Buddha, bisa mencapai kesadaran Buddha gitu ya. Maka kita juga harus terus menjalankan hati kepercayaan ini dengan ada bukti pelaksanaan dan mencakup ajarannya gitu ya. Dengan kita belajar, akhirnya kita juga bisa menyadari, dengan menyadari kita juga mau terus menjalankan hati kepercayaan. Jadi juga di selanjutnya Buddha itu mengatakan Bodhisattva Kistakari telah memimpin Maha Bodhisattva yang muncul dari bumi telah hadir di dunia. Maka hukum agung ini hakikat seluruh hukum yang diwariskan kepada beliau pasti akan tersebar luas. Fungsi luar dan spiritual ada dalam kelahiran kembali dari Bodhisattva saja. Kita hukum yang diwariskan adalah ya, dari Mahadharma Sakti, dari Buddha Nicetejo pewaris untuk masa Paschimandara adalah Sangga Moksha dijelaskan, Moksha ya dijelaskan dalam bab 21, kekuatan gaib dan tegas ada sebagai
bumi gitu ya, itu kita gitu ya. Di situ makanya kita terus aja menjalankan hati kepercayaan, jangan juga sampai lengah gitu, jangan sampai kita ada punya perasaan sombong dan juga punya perasaan sok pinter gitu ya, akhirnya kita juga akan bisa apa sih, bisa meninggalkan hati kepercayaan. Karena apa? Karena kita sombong, kayaknya merasa kita tuh paling benar gitu ya, seperti itu gitu ya. Maka kita tuh harus selalu berhati-hati, selalu berhati-hati untuk tetap menjalankan hati kepercayaan. Dan juga dalam keadaan pandemi sekarang juga kita harus apa sih, protokol kesehatan juga kita harus terus menjalankan gitu ya, jangan lengah, jangan sampai lengah gitu ya. Kalau di kantoran katanya yang udah terpapar itu bukan main sakitnya gitu ya. Pembantunya ibu apa, ibu Sri aja juga, ibu Cenan aja bilang, aduh nggak enak bu katanya kayak begini, katanya dia bilang gitu, makan juga nggak enak, apa juga nggak enak gitu ya. Terus kalau misalkan ada anggota saya juga ada, dia bilang dia terpapar seperti itu, pokoknya dia bilang dia mau makan apa dia beli aja dah katanya, dia makan aja dah enak, pokoknya dia telan aja gitu gitu, rasanya seperti itu ya. Aduh apa keadaan seperti itu kayaknya benar-benar tuh apa siksa gitu ya. Maka kita tuh nggak harus, saat ini ya kita juga harus hati-hati. Itu aja yang saya dapat dari Gosyo ini. Sekian, terima kasih, selamat malam. Udah hati banyak. Ya, terima kasih banyak Ibu Teni atas penjelasannya hari ini. Tadi ada beberapa poin ya yang bisa saya tangkap ya. Di sini bagi saya yang ngena banget adalah gimana kita mencapai kesadaran Buddha dalam badan apa adanya ya. Dalam artian itu kan yang Buddha, baik Buddha Sakyamuni maupun Buddha Nichiren Daishonin, sebenarnya itu kan adalah manusia biasa yang mencapai kesadaran. Jadi kita pun sebagai manusia sebenarnya juga bisa melakukan hal-hal yang dilakukan Buddha. Jadi kita juga bisa menjadi Buddha gitu. Ya kalau saya ingat dulu waktu kecil mungkin kayak apa ya? Kayak waktu kecil kan nontonnya ini nih Sun Gokong gitu kan. Kalau Sun Gokong itu kan apa apa Biksu Tong Samcongnya itu kan ke barat tuh buat cari kitab suci. Nah, kok kalau sebagai seorang anak kecil saya ngerasa kayak ya Allah mau jadi Buddha aja mesti ke barat. Gue kayaknya kalau ke barat nyampe mana ya, ujung mana ya, gue juga kagak tahu apa yang balik lagi ya ke tempat asal gitu ya. Tapi kan kalau ini kan jelas gitu ya. Yang mau jadi Buddha itu ya caranya ya ya bertapa gitu kan, melakukan pertapaan, ya melakukan hal-hal baik, ya memunculkan kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita lanjut ke ke Ibu Dharma Duta berikutnya, saya mungkin mau nodong yang hadir di sini. Ya, yang ada hadir di sini, monggo kalau ada yang mau cerita pengalaman atau ada yang mau tanya, ada yang sharing gitu. Daripada daripada nanti-nanti saya kasih kesempatan dulu nih buat Bapak Ibu yang hadir, kalau ada yang mau nanya silakan. Ada yang mau sharing mungkin? Enggak, saya todong duluan. Ya, Bapak Ibu ada yang mau sharing mungkin? Iya. Bu Ratna, silakan Bu Ratna. Ya, halo Bu Ratna. Mic-nya sih belum belum terbuka Bu Ratna. Bu Hani juga masih di mute. Iya, Ibu Ratna kayaknya nggak ada Bu. Mungkin tadi kayaknya ke live deh Bu. Gitu. Iya. Bu Teni masih di mute Bu. Ah, masih di mute Bu. Suaranya masih belum.
Ya, Ko Irawan. Ko Irawan kayaknya nggak ada Bu. Tadi kayaknya join. Oh, oh ada istrinya. Ada Ci Anita. Oh, ya, ya, heeh. Terbuka loh Bapak Ibu ini nggak terbatas daerah manapun gitu ya. Karena kenapa nih saya nodong duluan nih, ada yang mau cerita pengalaman atau enggak? Soalnya kita tuh kalau kalau teori aja bosen gitu, nggak ada kayak bukti nyata. Kan kalau kita jalanin pasti ada bukti nyatanya nih. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing biar lebih seru nih, biar kita GM-GM juga terbakar semangat sinjinnya. Mungkin adik saya mau sharing? Oh ya, Ii tadi ke live Bu, soalnya nggak bisa nyambung. Jadi saya nyambungnya Ii lewat telepon. Ya, oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau siap. Selamat malam Ibu, Bu Diana. Peran Buddha saya nggak pernah kenal karena saya sekolah dari SD itu belajar pelajaran Islam sampai baca surah Al-Fatihah pun saya hafal gitu loh karena di sekolah kan mengharuskan kita belajar pelajaran agama Islam. Nah setelah uh, ikut teman itu teman saya yang ngajak saya ke NSI waktu itu karena saya meninggal kan. Jadi kayak saya tuh nggak bisa terima kenapa mama saya harus meninggal gitu loh, kenapa dia harus pergi. Padahal kita kakak beradik 6 itu masih sangat membutuhkan mama gitu loh. Jadi waktu itu kan di rumah ada sebayang kayak di gitu. Pas mama lagi sakit parah gitu, ya sebagai anak saya nggak tahu harus berbuat apa kan waktu itu masih SMA kelas 2. Jadi saya memohon ke Dewi Kwan Im, tolong sembuhkan mama saya. Tapi akhirnya dia nggak sembuh. Saya jadinya kayak gimana ya, kecewa. Nah, waktu itu karena saya terus nggak bisa terima, jadi merasa sedih terus. Makanya teman sekolah saya, teman sebangku, dia ngajak saya tuh ke NSI. Nah, setiap hari Minggu tuh saya ikut pertemuan, belajar pelan-pelan, pelan-pelan belajar. Akhirnya lama-lama saya jadi mengerti kenapa mama saya meninggal gitu. Jadinya saya percaya bahwa itu adalah karmanya dia, juga karmanya saya, kenapa saya harus punya mama tiri lagi gitu. Terus kita juga berenam, gak cocok sama mama tiri, sama anak tirinya juga, jadi berantem gitu loh. Nah karena di rumah itu seperti mungkin istilahnya neraka ya, jadi saya jadi broken home gitu loh, karena broken home itu jadi semua kegiatan wihara saya ikutin, jadi boleh dibilang 1 minggu 7 hari saya itu keluar rumah terus, nggak pernah ada di rumah. Jadi latihan nari itu,
vokal grup ikut pertemuan, 4 bagian ikut pertemuan generasi muda ikut. Pokoknya semuanya saya ikut lah. Bahkan hari Minggu jam 4 pagi saya udah dijemput sama teman wihara untuk maraton. Jadi papa saya marah besar dianya. Kamu tuh pasti udah percaya agama yang sesat katanya. Mana ada orang agama setiap hari ke wihara. Orang biasanya paling capgo. Sebulan cuma 2 kali ke wihara. Dia marah terus. Jadi kalau setiap kali saya ke wihara pulang, saya itu nggak dibukain pintu. Saya itu berdiri di luar tuh sekitar adalah jam 10 malam itu ketok-ketok ada 15 menit di luar. Dia baru kasih bukakan pintu buat saya masuk. Tapi meskipun begitu saya nggak kapok. Tiap malam saya tetap keluar karena kenapa? Karena saya ikut grup tari. Kalau saya nggak pergi ke wihara ikut latihan nari, saya pikir nanti tarian yang saya ikutin itu teman-teman nggak bisa latihan karena kurang saya satu orang fondasinya jadinya kacau gitu kan. Dan saya juga yakin kenapa bikin saya berani seperti Gosio malam ini ya, karena saya merasa saya nggak salah kok. Saya ke wihara perginya, saya bukannya ikut orang merokok, narkoba, saya bukan melakukan hal yang tidak baik. Saya benar-benar ke wihara, terus saya bilang ke papa saya, Pak, saya itu benar-benar ke wihara, kamu boleh ke sana ngecek kapan aja kamu mau pergi ngecek silakan. Saya nggak usah kasih tahu saya malam ini atau kapan kamu mau ngecek. Buktikan sendiri saya ada di sana nggak atau saya ke tempat lain. Kalau saya tidak ada di wihara dan ke tempat lain, kamu boleh kurung saya di rumah, nggak usah kasih saya keluar. Dan karena ini juga, saya itu kayaknya ada deh diusir sama papa sampai dibilang ke nenek saya, ke saudara saya, itu bukan anak saya lagi gitu lah. Ada kayaknya di atas 5 kali saya diusir dari rumah. Tapi saya yakin gitu loh sama Gonson dan saya waktu itu juga ada sharing ya dengan Bapak wilayah saya waktu itu sama Pak Suhendra. Dia bilang suruh saya demoku. Terus kalau ada masalah kamu demoku dan kamu harus percaya sama Gonson. Nah setelah saya demoku tuh biasanya kalau udah diusir, udah dimarahin sampai kita sedih ya. Duh papa saya, mama udah nggak ada, papa usir saya lagi. Saya jadi kayak nggak ada yang punya, sedih kan. Jadi saya demoku. Tapi setelah demoku saya selalu itu mendapat kekuatan. Saya yakin saya tidak salah. Saya tidak melakukan kesalahan, saya tidak boleh takut. Apapun harus saya terobos karena saya benar gitu loh. Nah, setelah itu tahun 92 saya ke Bandung kerja. Akhirnya ketemu jodoh di sini dan menetap di Bandung, nggak pulang lagi. Nah, papa saya lama-lama dari awalnya dia tidak setuju, saya sebut Nami Horegegyo, lama-lama jadinya kalau dia setiap kali ada masalah, suka telepon saya. Nah, Papa ada ini nih, kamu bantu doa ya. Saya kaget pertama kali dengar gitu. Hah? Papa saya suruh saya bantu dia doa. Misalnya dia ada kerjaan apa biar lancar gitu kan. Eh, Mer, bantuin doa ya, Papa mau ini. Oh iya Pak, ya saya doain gitu loh. Ya, jadi ya pelan-pelan lah. Akhirnya sampai dia meninggal pun dia tidak pernah melarang saya untuk Namyo Horengekyo. Jadi itu sedikit pengalaman dari saya. Jadi ya gitulah saran saya. Jadi kalau kita percaya sama Gonson, kita tuh jangan ragu-ragu. Kita yakin apa yang kita lakukan asal kita percaya yang kita lakukan itu benar. Sekian, terima kasih dari saya. Selamat malam semua. Ya, terima kasih banyak, Bu. Ya, tes. Oke, terima kasih banyak, Bu, sorry, Bu Meriana Loritz ya. Bu, biasanya panggilannya apa, Bu? Oh, bebas sih. Mer aja boleh, bebas sih. Ya, Apa saja boleh. Kalau di makasih. komplek karena nama saya panjang, jadi suka dipanggilnya Bu Yanto karena nama suami pendek kan. Jadi suka dipanggilnya yang pendek aja. Kalau Merliana, kadang orang suka lupa gitu. Oke. Makasih banyak ya Ibu Merliana, ya Ibu Mer kali ya. Oke, tadi ceritanya itu sangat
inspiring ya. Saya bisa membayangkan sih betapa susah hatinya waktu itu menjalankan Sinjin, apalagi ada halangan dari keluarga terdekat ya. Biasanya kita kan sumber sumber eh, sumber pegangan atau sandaran kita itu adalah keluarga. Tapi ada momen di mana Bu Meliana tuh bisa gitu menghadapi itu dan akhirnya mungkin secara nggak langsung mensyaku buku papanya yang awalnya mungkin eh, menentang gitu ya ke hati kepercayaannya Ibu Mer, terus pada akhirnya bisa minta untuk didoakan. Terima kasih Ibu Merliana, hari ini ceritanya bagus banget dan Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. iya pasti Bu, pasti Ibu juga perjuangan banget ya bisa sampai di tahap ini sekarang gitu. Dan tadi Bu Meliana juga menyoroti hal yang penting. Kan kita ngomong sekalian nih ya, karena kan kita lagi di forum pertemuan nih. Mungkin banyak Bapak Ibu yang ngerasa juga kadang takut untuk sumbang suara. Alasannya sebenarnya sederhana, karena takut salah ngomong, itu aja. Tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu, kita di sini saya juga takut-takut salah ngomong, tapi ya udah gas aja lah, gitu tabrak aja gitu, nggak tahu lah, pokoknya jalanin aja lah gitu kan. Kalau nggak mah ya gitu-gitu aja gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau sharing lagi, monggo, nggak usah takut salah ya Pak Bu gitu. Tadi kata-kata Bu Merliana bener banget, kalau kita nggak salah nggak usah takut gitu, jalanin aja karena kita yang jalanin itu benar gitu kan. Dengan tadi kita misalnya sharing cerita aja udah bikin, menurut saya pasti Bu Merliana sudah memupuk suatu jodoh baik, suatu karma baik gitu di gudang karmanya. Oke, mungkin sebelum ada yang mau cerita lagi atau masih ada yang mau cerita lagi, monggo. Oke, kalau belum ada, mungkin kita lanjut dulu ke Bu Hani. Silakan Bu Hani, waktu dan tempat dipersilakan. Halo, kedengaran nggak? Jelas Bu, jelas. Jelas ya? Ya. Oke, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, generasi muda, Bandung, Cianjur, Kerawang. Selamat malam dan sehat-sehat semua. Nam yang tiga. Sebelumnya saya terima kasih Ibu Merliana sudah mau cerita ya pengalamannya. Memang Sinjin jualan ya. Tadi kita dengar sudah banyak mengenai si Jokinggo. Si Jokinggo pun perjuangan menghadapi majikan dan menghadapi kawan-kawan sekerjanya sampai-sampai mereka juga si Jokinggo membuktikan kekuatan Gohonsu. Ya, mungkin di dalam hal ini Mediana karena nasibnya itu seperti itu, ya, mempunyai udah ada ya ditinggal masih kecil, saudara-saudara banyak. Ya. Tapi di sini kita belajar. Justru kita mesti terima kasih sama lingkungan seperti itu. Tanpa mereka, mungkin sendiri kita masih alor-alor aja. Ya, justru ada sepatuan. Justru kita terima kasih adanya mereka itu. Kita bisa bersama mau yang sedikit banyak bahkanlah kepada perjuangan Ibu Maliana. Nah, selanjutnya kita jangan dalam kehidupan kita ini bisa seperti si Jokinggo ini. Si Jokinggo kan dia ngalamin banyak-banyak kesulitan. Tapi sikapnya itu, dia selanjutnya ke ini ya, ke gosoknya lagi. Si Jokinggo ini, waktu beliau ini orang pemarang ilmu terbang, tapi pendidikan itu unggulannya. Unggulannya apa? Saya selalu minta duit. Setelah minta duit apa? Modal aja. Sehingga dapat kita yang dikatakan dalam judulnya ini ada tulis pelaksanaan dan bukti nyata. Nah, untuk bisa bukti nyata, apa yang kita bisa jalankan? Laksanakan, ya kita jalankan terus. Ya. Memang setiap orang punya
nasibnya masing-masing. Nah, sintopi maksudnya itu menggambarkan kita juga sikap manusia zaman sekarang lebih parah dari sintopi. Tapi manusia itu begitu yang orang itu, tapi di sini bukan supaya hati-hati dan waspada, ya. Dalam waspada ini bagaimana kita hari-hari jalan, ya. Tadi kita belajar dalam pelajaran kita mengenai waspada terutama pada perasaan jiwa kita. Karena perasaan jiwa kita itu yang menentukan karakter kita. Dari inilah kita jalankan, kita harus waspada terhadap dan hati-hati katanya Buddha Nichiren Daishonin membimbing Shijo Kingo dan Shijo Kingo itu dalam hal ini hati-hati terhadap apa kita jatuh karena hal-hal yang kecil, ya kita nggak hal-hal yang kecil kita udah remehkan, oh dia itu aja. Tapi sebenarnya kenapa dibimbing hal hati-hati? Karena orang emosional cepat terpancing suasana, cepat emosi dan orang yang meledak-meledak. Nah, orang yang meledak-meledak inilah yang terus dari perasaan jiwanya benci, marah, benci terus akhirnya dapat menjadi karma nasibnya, ya. Dan ini kita belajar dari si Jokingo supaya sinjil kita nih jangan seperti api. Kalau seperti api semangat ya, lagi kalah suasana hilang, ya. Sama juga kita sinjilnya seperti air. Kalau air itu jangan terus, walaupun apapun jalan terus. Begitu kenalian ini sekarang, ya. Perjalanan kita masih jauh, ya. Kami itu masih belum sampai 50, paling 20-an lebih, ya. Apa 30 nggak tahu, masih jauh perjalanan kita. Nah, di sini dalam perjalanan kita harus hati-hati dalam perasaan jiwa kita, karena setiap bosyo kita belajar ajaran Buddha adalah perasaan jiwa. Kenapa Buddha Nichiren Daishonin selalu membimbing kita dalam ajaran-ajaran Buddha supaya perasaan jiwa yang ditekankan, karena ini yang menentukan karma nasib kita. Apalagi yang dikatakan di sini harus waspada terhadap apa? Terhadap, ya, perasaan jiwa kita, karena waspada yang perasaan jiwa itu yang membentuk nasib kita sekarang. Dan sekarang pandemi harus kita waspada, baik pun dia di dalam pakai masker, jarak jauh, ya. Itu kita udah tahu. Tapi dalam agama Buddha menjelaskan yang dikatakan protokol kesehatan, yang di masyarakat protokol kesehatan. Kita sudah tahu. Tapi dalam agama Buddha menjelaskan apa? Menjaga perasaan jiwa. Kalau protokol kesehatan itu menjaga fisik kita jaga, minum vitamin, pakai masker atau cuci tangan, itu fisik. Tapi dalam agama Buddha menjelaskan yang lebih ditekankan adalah perasaan jiwa. Karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia dengar ini kacau, perasaan jiwa kuat, ya. Dengar ini apalagi di susunan ini banyak yang mengalami penderitaan COVID, ya. Satu meninggal, satu bisa sembuh, ya bahagia kita dengar. Tapi di sini bagaimana kita Buddha jaga hati-hati, waspada terhadap perasaan jiwa kita. Itu penting sekali. Kalau perasaan jiwa kita nggak tenang, kita stres, ya. Untung Mariana kuat dalam menghadapi masalah kehidupannya, ya, dulu sampai hari ini. Tapi sekarang kita hadapi udah suasana yang lain, membunuh semua di dalam COVID ini. Bukan di Indonesia, di dunia. Tapi kita dikasih
resep kalau kita belajar berapa bulan ini kita belajar perasaan jiwa ini. Kalau perasaan jiwa kita tenang, tidak stres, itu bisa imunitas katanya bisa naik. Ya, kita vitamin segala macam-macam. Kalau perasaan jiwa kita nggak tenang, itu bisa pengaruhi kesehatan kita. Nah, bagaimana kita bisa menenangkan perasaan jiwa kita? Ada dengan Gongyo Demo. Itu dasarnya kita hati kepercayaan. Satu masalah kita bisa atasi. Karena kita jalankan Gongyo Demo. Kita tambah banyak ya, getaran hukum alam semesta akan mempengaruhi perasaan jiwa. Makanya kita belajar selalu oleh Buddha, belajar agama Buddha, menjalankan hati kepercayaan yang sesungguhnya. Si Jokingga sendiri jiwanya mendapat tempaan dari dan bagaikan besi pedang yang tidak meleleh karena panasnya api. Ya, biasanya orang kalau jiwanya nggak ditempa menghadapi kesulitan cepat lemah. Ya. Makanya kita terima kasih menggontor. Secara tidak langsung kita pun dapat tempaan mulai gosok. Coba kalau saya umpamakan Ibu Meliana, kalau nggak ada gosok, tempaan yang tadinya begitu hebat di dalam keluarga kita, tapi bisa hari ini kan bisa lewat. Kenapa? Beliau tanpa disadari udah jalankan hati kepercayaan itu sekejap hari-hari sampai hari ini jalankan. Makanya kita percaya sama Johnson ini bukan hanya mau jadi apa jadi hebat enggak. Mengatasi satu masalah sehingga kita sekejap perasaan juga dapat mencapai kesadaran mudah. Nah, dalam kehidupan kita pun selama kita masih ada masalah-masalah yang kita hadapi semua, karena kita dapat bimbingan dari Buddha Nichiren Daishonin mengenai gosok ini. Makanya jangan kita kalah suasana. Ingat, cincin kita harus seperti air, jangan seperti api. Kalau seperti api, kalau lagi semangat. Kalau lagi udah masa kalah suasana, ya sudah kesananya udah lain kan. Ingatkan Johnson. Justru kita berdasarkan hati percaya, kita harus percaya dan jalankan kata-kata Buddha. Nah, di sini menjelaskan agama Buddha menjelaskan hukum sebab akibat, hukum karma, 3 masa, dan jiwa kekal abadi. Nah, kita masing-masing punya karma. Ibu Mariana karmanya seperti itu. Ibu Hardina karmanya seperti itu. Saya karmanya juga ada. Tapi kita mesti manisin karma kita? Ya, kita harus jalan. Kita harus atasi. Ya, karena kita yakin karma itu adalah akibat dari sebab yang kita buat. Jadi yang adalah kita sendiri. Sehingga kita bisa mengatasi karma kita. Nah, dalam agama Buddha dikasih jalan. Kita dikasih cara mengatasinya. Dan cara menghadapinya. Dan cara jalan keluarnya. Kita udah tahu hukum sebab akibat. Kita udah tahu hukum karma. Kita udah tahu 3 masalahnya. Akibat dari masalah-masalah yang kita hadapi adalah akibat dari sebab yang kita buat. Bagaimana kita harus sekarang percaya sungguh-sungguh atasi karma itu. Kita nggak bisa lari dari karma itu. Kita harus jalankan. Kehidupan kita masih panjang ke depan. Ya. Hanya satu ya yang kita tidak boleh keluar dari hati kepercayaan. Ya. Percaya, jangan kalah suasana. Kekuatan Gonson tergantung kekuatan hati kepercayaan kita. Gonson memang ada kekuatan yang luar biasa. Tergantung kekuatan hati kepercayaan kita. Bisa nggak atasi? Bisa nggak kita hadapi masalah yang kita hadapi? Ibu Mariana kan hari bulan yang lalu saya juga cerita pengalaman. Ya, tua, tapi kok bisa hari ini? Ya, maka kita harus atasi. Nah, di sini agama Buddha adalah kewajaran. Dapat
ya kalau kuat. Agama Buddha adalah jodoh dunia Buddha. Ya, kita beruntung. Kita bisa berjodoh dengan Gonson. Kita berjodoh sama Gonson. Bagaimana kita bisa menimbulkan jodohnya dunia Buddha? Ya, jodohnya adalah kita dunia Buddha. Makanya dalam menghadapi apapun juga ada jodoh hari-hari muncul dengan kekuatan Daimoku. Makanya kekuatan Gonson tergantung kekuatan hati kepercayaan. Ayo ngadepin masalah apapun, Daimoku hadapi, jangan kita kalah suasana. Ya. Dan di sini katakan juga, hukum Buddha ada kewajaran yang dapat mengalahkan kekuasaan. Dan karena hukum sebab akibat, hukum alam semesta yang berlaku untuk siapapun juga, orang mau percaya kayak nggak percaya, hukum sebab akibat tetap berjalan. Orang agama apapun, dimanapun, tetap hukum sebab akibat itu berjalan. Karena dikatakan di sini, yang dikatakan hukum masyarakat, yang hukum sebab akibat ataupun karma nggak bisa ketukar sama orang lain. Yang kita bisa, uang kita bisa ketukar, ya, harta kita bisa ketukar, tapi hukum sebab akibat nggak bisa tertukar. Apa yang kita buat ada akibat sebab yang kita buat. Nah, dikatakan di sini hukum sebab akibat segala perbuatan baik maupun buruk kalau sudah mateng karmanya nyata dalam kehidupan. Jadi bagaimana? Kita tungguin aja terus, ya terus jalankan, yakin pada kekuatan konsol ini. Dan dikatakan hukum kewajaran. Apa bedanya hukum kewajaran